Langit Yerusalem Barat yang biasanya diselimuti kilau lampu kota malam berubah menjadi panggung bencana dalam sekejap. Sebuah rudal meluncur dari arah selatan, melesat membelah langit seperti tombak api yang haus balas dendam. Tidak ada sirene peringatan, tidak ada bayangan bahaya, hanya suara menggelegar yang memecah udara. Sebuah nada rendah yang perlahan meninggi menjadi jeritan logam. Dalam detik-detik yang terasa beku, semua orang di sekitar gedung intelijen Israel hanya sempat menoleh. Lalu dunia mereka runtuh. Ledakan itu bukan sekadar suara, itu adalah dentuman kematian yang mengguncang bumi. Pusat Komando Intelijen Israel, bangunan baja dan kaca yang selama ini berdiri pongah sebagai simbol kekuasaan rahasia, meledak dari dalam seperti balon angkuh yang ditusuk jarum. Gelombang kejutnya merobek jendela di radius 1 km, memecahkan malam menjadi ribuan pecahan kaca. Api menjalar secepat desas-desus, membungkus gedung itu dalam pelukan merah menyala. Dalam hitungan menit, menara yang disebut tak tertembus itu luluh menjadi awan debu dan serpihan besi. Jalan-jalan di sekitar lokasi langsung berubah menjadi mimpi buruk. Mobil-mobil terbakar di trotoar, kaca berhamburan seperti hujan pisau, dan asap pekat menyesaki paru-paru siapa saja yang masih berdiri. Sirene meraung bagai kawanan serigala yang kehilangan arah, bersahut-sahutan dengan teriakan warga yang berlarian mencari perlindungan. Dalam satu ledakan, pusat nadi intelijen Israel berubah menjadi pemandangan yang lebih mirip kota hantu pasca perang dibanding ibu kota negara dengan pertahanan tercanggih di Timur Tengah. Yang paling menyesakan bukan hanya bangunan yang runtuh, tapi makna yang ikut hancur bersamanya. Gedung itu bukan sekadar kantor, ia adalah simbol otak rahasia Israel, tempat di mana peta dunia digores ulang dengan operasi diam-diam dan siasat kelam. Kini simbol itu rata dengan tanah, hanya menyisakan kawat terbakar, tiang patah, dan papan nama yang terlempar ke selokan seperti tulang belulang kekaisaran tua. Dalam sekejap, Israel kehilangan lebih dari sekadar gedung. Mereka kehilangan mitos bahwa mereka selalu tahu segalanya. Panik menjalar lebih cepat dari api. Pasukan militer berlarian menutup area, mengacungkan senjata kebayangan kosong, seolah musuh bisa muncul dari celah aspal. Helikopter berputar-putar rendah di atas reruntuhan, menyoroti puing-puing dengan cahaya putih menyilaukan seperti mata Tuhan yang datang terlambat. Tapi ketergesaan itu justru memperlihatkan ketakutan yang tak mereka akui, bahwa jantung pertahanan mereka bisa ditusuk tepat di tengah, dan mereka bahkan tidak tahu dari mana serangan itu datang. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Israel yang selalu berdiri pongah sebagai negara tak tertembus, mendadak tampak rapuh seperti kaca retak. Satu rudal, satu hentakan, dan seluruh aura tak terkalahkan itu hancur di depan mata publik mereka sendiri. Gedung intelijen terbesar mereka kini hanyalah puing dan asap, dan di atas reruntuhan itu, rasa takut mulai tumbuh, rasa takut bahwa ini baru permulaan. Radar peringatan dini Israel yang konon bisa mendeteksi sehelai rambut beterbangan di gurun ternyata tak lebih dari pemanis brosur militer. Rudal Qatar itu melesat menembus lapisan langit tanpa terdeteksi sedikitpun, seolah-olah seluruh sensor Israel sedang tertidur siang bersama mimpi kejayaan mereka. Tidak ada peringatan dini, tidak ada titik merah di layar, hanya sebuah garis api yang tiba-tiba muncul, dan langsung menghapus satu dekade kesombongan teknologi dalam satu hentakan. Iron Dome, mahkota kebanggaan pertahanan udara Israel, malam itu berubah jadi sekadar dekorasi mahal. Sistem yang digembar-gemborkan tak tertembus itu tidak sempat bergerak sedikit pun. Tidak ada peluncuran rudal pencegat, tidak ada cahaya biru menari di langit, hanya diam, bisu, seperti patung logam yang lupa caranya berperang. Rudal Qatar menari di atas kepalanya, lewat begitu saja, membuat Iron Dome tampak lebih seperti Iron Doormat, karpet penyambut kehancuran. Media Israel yang biasanya sibuk menulis puja-puji teknologi langsung mengganti nada. Headline pagi harinya menyebut Iron Dome sebagai penonton kembang api termahal di dunia. Warganet mengunggah video rudal yang menghantam dengan mulus, diberi caption, "Pertahanan kami? Ternyata cuma kursi VIP." Meme bermunculan, menempelkan stiker, "Sedang rusak," di menara peluncur Iron Dome. Seolah seluruh negara baru saja sadar bahwa mereka menghabiskan miliaran dolar untuk sebuah boneka logam yang cuma bisa menatap kehancuran. Yang paling menakutkan bukan hanya kegagalan teknisnya, tapi pesan yang menyertainya, bahwa Israel, dengan semua satelit, radar, dan perisai elektroniknya, ternyata bisa dibuat buta dan tuli dalam satu malam.
Negara yang selama ini membanggakan diri sebagai mata dan telinga Timur Tengah, kini tampak seperti raksasa tuli yang berdiri di atas tanah rapuh. Satu rudal telah mencopot topeng tak terkalahkan itu, memperlihatkan wajah ketakutan yang selama ini disembunyikan di balik layar-layar LED dan jargon keamanan nasional. Dan ketika asap masih menggantung di atas reruntuhan, kesadaran paling pahit menyelinap ke seluruh Israel. Mereka telanjang. Semua teknologi, semua perisai digital, semua dongeng tentang tak bisa ditembus. Malam itu runtuh bersama kaca-kaca yang berserakan di jalan. Dunia melihat bahwa Israel bukan dewa perang yang kebal petir, melainkan hanya negara biasa yang bisa dibakar hidup-hidup kalau terlalu percaya pada mitosnya sendiri. Di bawah reruntuhan yang masih mengepulkan asap, jeritan samar menembus kebisingan mesin penyelamat. Ratusan staf intelijen yang sedang bekerja di jam sibuk terjebak di antara beton retak dan besi melintir. Sebagian masih hidup, mengetukkan apapun yang mereka temukan untuk memberi tanda. Sebagian lain hanya tubuh yang tak bergerak, terkubur di balik tumpukan dokumen terbakar. Mereka bukan hanya korban bangunan yang runtuh, tapi korban dari ilusi kekebalan yang dipaksakan negara mereka sendiri. Setiap detik yang terbuang adalah kematian baru. Tim penyelamat bekerja dengan tangan kosong karena alat berat belum bisa masuk ke lokasi yang masih membara. Ledakan kecil dari kabel terbakar sesekali memecah keheningan, menambah ketegangan seolah reruntuhan itu sendiri menolak disentuh. Di sela batu-batu yang terbuka, layar komputer masih menyala setengah hancur, menampilkan pesan-pesan terenkripsi yang kini tidak lagi penting, karena semua penggunanya telah terkubur bersama rahasia mereka. Namun kehancuran fisik hanyalah permukaan dari bencana sesungguhnya. Di ruang bawah tanah gedung itu tersimpan server pusat, jantung digital seluruh operasi rahasia Israel. Ledakan menghancurkannya total. Rak-rak server yang selama ini berdenyut penuh data kini jadi kerangka logam hitam meleleh, hard disk meleleh seperti lilin hitam. Satu persatu jaringan satelit kehilangan koneksi, sistem enkripsi gagal menyala, dan layar di markas militer seluruh Israel mulai menampilkan pesan tunggal, "No link to Haki." Hilangnya pusat koordinasi itu membuat ratusan operasi militer di berbagai wilayah langsung macet. Unit-unit tempur di Gaza, tepi barat, dan bahkan luar negeri tiba-tiba kehilangan komando, seperti tubuh tanpa otak. Drone yang biasanya menari di langit kini mengambang tanpa arah, pesawat tempur ditahan di hanggar karena jalur komunikasi tidak jelas, dan pasukan khusus terpaksa menarik diri dari misi senyap karena tidak ada pusat kendali yang bisa membimbing mereka pulang. Dalam semalam, mesin perang Israel berubah jadi kerangka kosong yang berdengung pelan, hidup tapi tidak bernyawa. Dan lebih parah dari kekacauan logistik adalah kehancuran psikologis yang menyebar seperti wabah. Pasukan yang selama ini tumbuh dengan keyakinan bahwa negara mereka tak bisa dikalahkan kini melihat bukti sebaliknya di layar televisi, puing dan api di tempat yang seharusnya jadi benteng paling aman. Kepercayaan pada komando runtuh bersama dinding beton itu. Para prajurit menunduk, para perwira terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, tentara Israel lebih takut pada ketidakpastian daripada pada musuh. Belum satu hari berlalu sejak ledakan, Benyamin Netanyahu sudah berdiri di podium darurat dengan wajah tegang, tapi bukan untuk memberi perintah perang, melainkan untuk menahan amukan politik yang menghantam dari segala arah. Ruang konferensi yang biasanya jadi panggung kebanggaannya kini berubah jadi ruang interogasi terbuka. Setiap mikrofon mengarah seperti moncong senapan. Kata pertama yang keluar dari mulutnya bahkan tenggelam oleh hujan teriakan dari wartawan dan oposisi. Gagal. Gagal. Gagal total. Oposisi di Knesset mencium darah politik dan mereka menerkam tanpa ragu. Pemimpin blok oposisi berdiri di mimbar dengan suara meledak-ledak, menuding jari langsung ke arah Netanyahu dan menyebutnya pengkhianat keamanan nasional. Mereka menuduh pemerintah terlalu sibuk menyelamatkan kursi kekuasaan daripada menjaga rakyat. Sorak-sorai, cemoohan, dan teriakan bercampur menjadi satu, membuat ruang sidang lebih mirip arena gladiator daripada parlemen modern. Media Israel pun tidak menunggu instruksi. Dalam hitungan jam, seluruh surat kabar menuliskan headline serupa, Pearl Harbor versi Israel, dalam huruf merah tebal. Stasiun televisi menayangkan tayangan ulang ledakan setiap 5 menit, menambahkan efek suara dentuman dan countdown seolah ini trailer film kiamat. Komentator politik yang dulu memuja Netanyahu kini berlomba-lomba mencabik reputasinya, menyebut sang Perdana Menteri sebagai penjual dongeng keamanan, yang akhirnya ketahuan menjual kebohongan.
Di jalan-jalan Yerusalem dan Tel Aviv, kemarahan berubah menjadi gelombang manusia. Ribuan warga turun ke jalan membawa poster bertuliskan, "Di mana miliaran pertahanan kami?" Dan, "Kami tak mau mati karena kesombonganmu." Api unggun kecil menyala dari tumpukan bendera yang dibakar, dan suara peluit serta drum menggema di lorong-lorong kota. Mereka bukan lagi rakyat yang takut pada musuh luar, mereka rakyat yang muak pada penguasa sendiri. Netanyahu, yang selama bertahun-tahun membungkus dirinya dalam jubah MR Security, kini terlihat lebih seperti MR Insecure yang berdiri di atas panggung runtuh. Gestur tangannya yang biasanya penuh percaya diri kini gemetar menahan tekanan. Matanya melirik kiri kanan seperti anak sekolah ketahuan menyontek. Setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa, tenggelam dalam lautan cemoohan. Ia tidak lagi terlihat seperti Perdana Menteri, hanya seorang lelaki tua yang berdiri sendirian, dihantam badai yang ia ciptakan sendiri. Di luar negeri, keheningan yang sempat menyelimuti kantor-kantor diplomatik pecah menjadi bisik-bisik tajam. Para analis di Washington, London, dan Berlin menatap layar mereka dengan alis berkerut, mencoba menelan kenyataan bahwa negara yang selama ini mereka anggap tak tersentuh bisa diluluhlantakkan oleh satu rudal tunggal. Sekutu-sekutu lama Israel mulai bertanya-tanya dengan nada sinis, kalau mereka tak bisa melindungi rumah mereka sendiri, bagaimana kita bisa percaya pada intel mereka? Amerika Serikat, sekutu paling setia, memilih bahasa diplomatik tapi dingin. Gedung Putih merilis pernyataan resmi yang mendukung Israel sepenuhnya. Namun di balik kalimat sopan itu ada tusukan halus, permintaan agar dilakukan investigasi menyeluruh atas kelemahan sistem pertahanan. Di ruang tertutup, para pejabat Pentagon menyebut insiden ini alarm global, karena jika Israel bisa ditembus, maka tidak ada benteng pertahanan di kawasan yang benar-benar aman. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Washington bicara pada Israel bukan sebagai murid yang patuh, tapi pasien yang butuh pemeriksaan. Di Eropa, komentar datang dengan selimut sindiran. Seorang diplomat Uni Eropa menyebut bahwa kejadian ini membuktikan bahkan teknologi paling canggih pun tak bisa menahan kenyataan. Media Jerman menulis bahwa Israel telah menjual citra tembok baja yang ternyata hanya tirai asap mahal. Surat kabar Prancis memuat kartun satir menampilkan Iron Dome berubah menjadi saringan pasta, meneteskan spaghetti bukannya rudal pencegat. Eropa mungkin tidak bersorak, tapi senyuman tipis mereka cukup untuk membuat Tel Aviv menggertakkan gigi. Sementara itu, dunia Arab merayakannya seperti kemenangan sepak bola. Di Doha, rakyat Qatar turun ke jalan dengan wajah berseri, menyalakan kembang api dan membentangkan spanduk bertuliskan, "Kami tak akan diam." Media Timur Tengah memutar rekaman ledakan berulang-ulang dengan iringan musik heroik, menarasikannya sebagai hari ketika raksasa berdarah. Di Amman, Beirut, dan Kairo, mural baru bermunculan. Gambar rudal dengan bendera Qatar menancap di atas reruntuhan yang diberi label intelijen Israel. Di dunia Arab, ini bukan sekadar serangan, ini pernyataan bahwa raksasa bisa dilawan. Qatar sendiri memanfaatkan momentum ini dengan kesenangan dingin. Para pejabatnya tampil dalam konferensi pers mengenakan senyum tipis, menyebut bahwa setiap bangsa berhak mempertahankan kedaulatannya. Di balik kalimat diplomatik itu, dunia mendengar pesan yang lebih keras, "Kami mungkin kecil, tapi kami bisa membuat kalian berlutut." Untuk pertama kalinya, negara mungil di Teluk ini muncul di peta geopolitik bukan sebagai eksportir gas, melainkan sebagai simbol perlawanan yang berhasil menampar wajah raksasa bersenjata nuklir. Beberapa jam setelah reruntuhan masih mengepulkan asap di Yerusalem Barat, sebuah konferensi pers digelar di Doha. Seorang juru bicara militer Qatar berdiri tenang, jasnya rapi, matanya tajam. Tanpa teriak, tanpa retorika panjang, ia hanya berkata, "Kami tidak akan duduk diam ketika kedaulatan kami diinjak." Serangan ini adalah jawaban atas bombardir Israel ke Doha. Tidak ada euforia, tidak ada bendera dikibarkan, hanya kalimat yang terdengar seperti palu goda menutup perdebatan. Qatar telah bicara, dan kata-katanya berupa ledakan. Dalam satu kalimat berikutnya, Qatar menegaskan pesan yang kini menggema di seluruh Timur Tengah. "Kalau kalian main bakar rumah kami, jangan heran kalau rumah kalian ikut terbakar." Dunia mendengarnya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai hukum sebab akibat paling sederhana. Israel selama ini terbiasa bermain api di halaman orang lain,
Dan kali ini, bara itu terbang balik menyalakan atap rumahnya sendiri. Simbolisme itu terlalu sempurna untuk diabaikan. Sang naga akhirnya merasakan panas lidah apinya sendiri. Analis di berbagai benua kini menyebut serangan itu sebagai game changer. Titik balik yang mengguncang persepsi tentang dominasi Israel di Timur Tengah. Selama puluhan tahun, Israel berdiri seperti menara baja di tengah badai, sementara negara lain membungkuk menahan angin. Tapi malam itu, Qatar membuktikan bahwa menara baja pun bisa retak, cukup dengan satu pukulan tepat di fondasinya. Dunia kini tahu, Israel bukan dewa perang, hanya negara biasa yang bisa berdarah. Dan di jalanan, warganet merayakannya dengan cara yang lebih kejam dari rudal, humor. Meme membanjiri media sosial, menampilkan Iron Dome dijual obral di pasar loak, lengkap dengan label harga bertuliskan, bekas tidak bisa dipakai. Ada gambar Netanyahu berdiri di antara puing dengan ekspresi kosong, sementara di belakangnya papan diskon bertuliskan 70% off all defense systems. Sinisme publik menjadi epilog yang pahit. Pertahanan miliaran dolar itu kini hanya dianggap barang rongsokan. Serangan Qatar bukan sekadar ledakan, ia adalah kalimat penutup dalam bahasa geopolitik, singkat, tajam, dan membakar. Di atas puing-puing markas intelijen yang dulu dianggap tak tertembus, dunia kini membaca satu pesan besar. Tak ada kekuatan yang benar-benar kebal, dan kadang, yang kecil bisa membuat yang besar berlutut. Malam itu, bukan hanya bangunan Israel yang runtuh, tapi juga mitos tak terkalahkannya.